Baru rilis beberapa waktu yang lalu, mungkin sekitar 1 bulan. Kita bakal ngebahas brand dari Indonesia, tapi diproduksi di Cina. Ini Snail Daily One, D1. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Acun Hobi bareng gue Rezandi. Ya, kali ini kita bakal ngebahas sebuah helm varian open face dari brand Snail di sini. Ini ya baru rilis beberapa pekan ke belakang, nggak salah, atau sekitar 1 bulanan lah gitu ya. Gue lupa tepatnya kapan. Jadi ini helm dengan tipe open face yang punya atau ditujukan untuk commuting, karena namanya D1 itu singkatan dari Daily One. Kalau gue ngelihat dari si packagingnya atau sidusnya gitu ya. Kita bakal ngebahas soal helm ini, mulai dari desainnya, ventilasi, visor, fitment, liner, semuanya bakal kita bahas soal helm ini. Pertama kita bahas dulu soal desainnya. Oke, soal desainnya, ini desainnya simple, tapi desainnya ini sebenarnya bukan desain yang eksklusif, karena mungkin karena gue ngelihat ada brand lain dengan desain yang serupa sama persis, tapi brandnya berbeda, cuman tidak dijual di Indonesia. Jadi ada brand namanya Nenki. Nenki ini dijualnya di beberapa negara Eropa, sama juga di Asia Tenggara, ada di Malaysia dijual juga, di Sri Lanka juga ada, tapi brandnya Nenki. Variannya lebih banyak untuk varian liverinya, cuman di Indonesia ini namanya Snail untuk tipe helm desain seperti itu. Langsung kita fokus ke desainnya aja. Untuk desainnya sendiri nih, desainnya simpel banget, nggak ada apa ya, maksudnya tetap ada lekukan, ada trim ke belakang, cuman nggak ada spoiler yang panjang, nggak visornya nggak runcing. Jadi ini kesan roundednya, kesan membulatnya masih kerasa, walaupun ada garis-garis dinamis di sini gitu ya. Terus kalau misalnya lihat detailnya dari sebelah samping di sini, ini ada trim yang bikin garis ke belakang lekukannya. Di bagian depannya juga sama, ada trim yang ke belakang. Akhirnya tuh ke aksen yang menyerupai spoiler, tapi bukan spoiler. Jadi ini cuma lekukan doang biar terlihat seperti spoiler. Walaupun begitu, sebenarnya helm ini yang di Indonesia, Snail ini, di dalam pembeliannya udah dapat juga extended spoiler gitu ya, tinggal dipasang menggunakan adhesive gitu. Cuman kalau gue sendiri lebih suka tanpa spoiler tambahan. Gue suka yang seperti ini aja gitu ya, tanpa menambahkan spoiler lagi gitu. Ini udah cukup oke gitu. Jadi itu untuk desainnya. Dan untuk detailnya, di depan nih ada aksen kayak ventilasi tapi bukan. Jadi ada aksen di bagian kiri kanannya ada kayak lubang tapi tidak berlubang juga. Jadi ini cuma pure aksen aja gitu, buat bikin si helmnya volumenya nggak gede banget kelihatannya gitu, karena ada aksen sebelah sini gitu. Di situ. Dan untuk ventilasinya hanya ada satu intake-nya. Di sini ada single top air fan di sini. Mekanismenya di sliding gitu, dan ini dikasih warna hitam ABS juga biar nggak monoton gitu ya. Ini warnanya putih kan, si ventilasinya, slidernya cuman kasih ada warna aksen hitam juga ABS di sini gitu. Dan untuk di belakangnya, ini ada 2 buah lubang untuk outlet ventilation buat ngebuang hawa panas di sini. Pakai kayak ram gitu, kayak perforated kawat gitu lagi, lubang-lubang gitu. Jadi rapi gitu. Jadi secara desain sebenarnya ini cukup rapi sih. Detail-detailnya oke secara desain untuk helm Snail D1 di sini. Lalu soal logo placementnya di depan ada tulisan Snail cukup besar, dia tipografi logo di sini, dan di belakang juga ada dengan logo yang sama, tipografi logo. Cuman gue agak sedikit greget karena kalau diperhatiin kayaknya kurang simetris gitu ya untuk placement logo yang di belakang di sini. Gitu, kayak kurang pas, kayak kurang tengah aja gitu, entah gue yang salah, cuman sepenglihatan gue kayak gitu sih. Dan mungkin ini di helm yang gue punya doang gitu, bukan semua helm bakal seperti ini gitu ya, karena ini kan di tahap finishing dipasangnya gitu di situ. Oke. Itu untuk desain dan logo placementnya. Dan untuk ventilasinya yang tadi di sini
ada single air fan. Kalau soal fungsi ntar gue bahas di akhir video atau waktu gue ngebongkar si IPS nya biar kelihatan, karena gue udah pakai si helmnya beberapa hari buat cari tahu gimana impresinya. Ntar gue ceritain soal ventilasinya juga gitu ya. Lalu lanjut ke soal visornya. Untuk visornya sendiri, helm ini sudah dual visor, jadi ada main visor di sini, ada visor utamanya dan ada sun visornya juga di sini gitu. Nah, ini sun visornya. Jadi sudah dual visor. Untuk visor utamanya yang bagian luar ini sudah dapat yang iridium blue untuk visor di luarnya, dan waktu dipakai siang hari, gua pakai tadi siang itu jadinya warm apa, suasananya jadi kayak warm, kayak hangat gitu, warna-warna coklat kuning keemasan gitu untuk impresinya warna iridium blue seperti ini. Itu. Dan untuk si sun visornya dia bukan yang dark smoke, ini lebih ke light smoke karena intensitas kegelapannya tipis-tipis banget dan nggak bikin sampai teduh juga. Jadi ya mungkin sekitar 20% untuk intensitas kegelapan dari si sun visornya. Oke. Garis mainnya di bagian kiri samping di sini ini konvensional, jadi simple banget, langsung tuasnya langsung dekat ke si sun visor dalamnya. Jadi real time untuk geser-gesernya. Oke, dan untuk si visornya sendiri udah ada hook visor di bagian bawah sini buat ngejaga-jaga biar kalau misalnya amit-amitnya crash, visornya neken, dia nggak sampai kelepas dari si relnya atau nggak sampai neken ke bagian dalam si helmnya gitu. Jadi pakai hook visor seperti ini gitu biar nggak keluar jalur lah gitu. Itu. Dan untuk fiturnya sendiri sebenarnya masih ada yang kurang. Jadi di sini tidak ada push pin untuk memasang pin lock, jadi tidak ada push pin dan tidak ada visor lock gitu. Di sini tidak ada visor lock. Tapi untuk mekanisme rekatnya di sini, ini rekatnya finishingnya carbon lux di sini. Dan ini smooth banget, ringan banget, smooth, dan kerasa kuncian di atas, ini kuncian di atas, ini kuncian di bawah, dia masih oke walaupun tanpa ada visor lock. Jadi kuncinya pakai rekat, cuman smooth banget ini, ringan banget. Gue suka sih untuk si mekanisme si rekatnya di sini, solid juga kerasanya gitu. Jadi itu untuk si visornya. Lalu untuk si shell materialnya ini menggunakan termoplastik ABS dengan bobotnya sekitar 1350 gram, jadi cukup ringan sih untuk helm dengan fitur sun visor, dan sudah materialnya juga oke, rasanya solid. 1350 gram kayaknya cukup ringan kehitungannya gitu ya. Dan untuk homologasinya ini sudah SNI dan tertulisnya di sini sih ECE 22.06 untuk sertifikasinya. ECE-nya di sini tapi tidak ada label. Biasanya kan kalau ECE itu dia nyimpen number homologasinya tuh di bagian chin strap, baik di kiri atau di kanan. Ini tidak ada label untuk ECE-nya, yang ada itu hanya label untuk SNI-nya di sini gitu ya, dijahit. Tapi untuk yang ECE-nya dia tidak ada di bagian chin strap, jadi gue tidak bisa memastikan. Jadi gue tidak bisa atau belum bisa memastikan soal sertifikasi ECE-nya, soal labelnya. Cuman ya intinya tertulis 22.06, dan walaupun kita browsing yang versi Nenki-nya, tertulis juga di beberapa seller di luar sana tertulisnya ECE 22.06 gitu ya, untuk Snail D1 ini, Daily One. Oke. Lalu sekarang kita ngebahas soal si interiornya. Yang pertama itu kita naikin dulu si visor ini bentar. Oke. Soal kunciannya ini menggunakan Micromatic Retention System, yang materialnya ini masih ABS di sini, belum yang stainless. Cuman kunciannya ini ada stainlessnya, ada ABS-nya juga, campuran. Feelingnya cukup oke sih kunciannya. Untuk kuncian Micromatic-nya cukup oke. Dan untuk linernya di sini, coba kita lihat lagi di sini. Linernya ini dominasinya warnanya gelap gitu, dan pakai beberapa material bahan. Yang pertama itu dia ada kayak kulit sintetis, cuman kalau dipegang tuh kayak lebih ke rubber gitu, lebih ke karet gitu ya. Cuman cukup oke sih untuk dipegang, feelnya tuh kayak enak gitu, kayak halus, beda gitu, beda dengan yang pada umumnya sebenarnya untuk si material rubbernya di sini. Dan untuk yang bagian dalamnya ini kayak kain microfiber gitu, jadi cukup apa ya, nggak halus-halus banget, sedikit agak kasar, mungkin untuk fungsinya untuk menyerap keringat juga. Dan
materialnya ini ada varian atau material mesh di sini gitu, biar kesannya tuh terlihat dingin sih pakai bahan mesh seperti ini. Crown padnya pun simple banget untuk crown padnya, ada lubang-lubang mesh di belakangnya, ada lubang-lubang juga untuk di bagian tengah crown padnya, warnanya sama-sama hitam gitu. Jadi untuk aksen yang kesannya berbeda itu di bagian kulit sintetis yang terasa seperti rubber di sini. Ini kesannya bikin beda nih untuk bahan si sebelah sininya, untuk bahan kayak kulit sintetisnya. Itu untuk si linernya. Sekarang kita coba lepas padding-paddingnya buat si IPS-nya, dan gue bakal ceritain waktu dipakai tadi soal ventilasinya. Oke, sudah kelepas. Pertama kita lihat dulu si paddingnya nih, bagian crown pad ya. Ini kalau crown pad masih seperti pada umumnya, bagian kuncian depannya tuh diselipin doang, bagian belakangnya pakai 2 buah step button. Lubangnya kelihatan, lubang meshnya cukup rapat, cuman ya masih kalau angin sih harusnya bisa masuk sih. Ditutup mesh seperti ini untuk crown padnya, dan ini untuk paddingnya, cheek padnya, padding cheek pad ini size nya M helmnya. Ntar gue ceritain juga soal sizingnya. Ini lebih panjang dan lebih pendek sih, nggak sampai tinggi banget. Ada lubang-lubang untuk speaker, suara speaker intercom di sini gitu. Mudah-mudahan kelihatan sih. Kalau nggak kelihatan ntar gue ambil B-roll. Dan kuncian ini menggunakan 2 snap button di area depan di sini. Snap buttonnya tuh di area depan, dan bagian belakang ini menggunakan velcro gitu. Ini yang sebelah kirinya. Untuk paddingnya dan untuk IPS-nya. Sini kelihatan jelas ada lubang atau slot untuk menyimpan speaker intercom, dan di belakangnya pun di sini ada jalur untuk si speakernya. Cuman ntar muncul sebelah sini untuk jalurnya. Oke, dan berarti ada IPS juga di sini, kelihatan ada IPS di bagian chin guardnya. Dan ini lebih maju ke depan ya, walaupun pendek gitu ya. Untuk si bagian chin guardnya, bagian pelindung pipinya di bagian shield ini sedikit lebih maju ke depan. Dan untuk bagian area mata lebih mundur ke belakang, untuk visibilitasnya lebih luas sih, kayaknya kayak gitu. Lubang untuk speaker, IPS-nya sih dari kalau misalnya kelihatan secara kasat mata di sini nih cukup rapi sih. Cuman di luarnya memang pendek, dan ventilasinya ada 1 buah lubangnya di bagian depan untuk intake, dan 2 buah lubang di bagian belakang untuk outlet. Jadi ini untuk si IPS-nya cukup oke sih gitu. IPS-nya. Cuman kalau ngeliat dari kasat mata gini, emang ini kayaknya round shape-nya lebih ke oval untuk Snell D1 ini atau D1 ini. Jadi waktu gua pakai pun fitmentnya emang kerasa apa ya, pressure point-nya di kiri kanan, karena emang dia rasanya oval banget. Terus gue ceritain itu salah satu concern gue soal helm ini di bagian fitment. Terutama soal ventilasinya dengan 1 buah lubang di sini. Secara subjektif gue nggak ngerasain aliran udara yang optimal. Jadi tadi riding sekitar jam 11 siang gitu ya, sempat pakai beberapa kali di siang hari itu memang nggak terlalu kerasa untuk si ventilasi di bagian atasnya itu gitu, karena nggak ada ventilasi lagi sih gitu. Jadi itu untuk ventilasinya menurut gue helm ini emang belum sampai optimal menurut gue ya. Mungkin reviewer lain punya pengalaman yang berbeda, jadi bisa dibandingkan dengan beberapa pengalaman reviewer lain ataupun teman-teman yang lain. Oke, itu soal interiornya. Sekarang kita bakal pakai si helmnya, dan gue bakal ceritain soal impresi pemakaian dari si helm ini, termasuk fitmentnya. Itu lagi-lagi gue bilang itu jadi concern utama gue soal helm fitment Daily One ini gitu. Oh ya, gue hampir kelupaan dikit lagi pasang si paddingnya, baru ngelihat soal si apa ya, rongga di antara IPS pipinya dengan shell untuk menyimpan speaker intercom. Concernnya ini kayaknya kalau pakai klem jepit ini agak susah. Pertama, ini bukan karet karena ini ABS juga bagian liner bawahnya. Jadi ada lekukan ke dalam, jadi tidak fleksibel buat masang si klem jepit. Jadi kemungkinan kalau misalnya kalian pakai intercom di helm ini harus pakai intercom yang ditempel gitu, nggak bisa dijepit. Bisa sih kalau maksain, cuman nantinya IPS-nya ada rongga dengan shell gitu, jadinya nggak presisi lagi untuk bagian si IPS pipinya gitu. Jadi itu untuk intercom nyimpannya kemungkinan harus ditempel, bukan dijepit. Kita masang lagi, lanjutin.
Oke, sekarang sudah terpasang padding-paddingnya, angle-nya pun udah berubah, lebih close up, dan mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua biar bisa ngelihat fitment terlihatnya seperti apa dari helm ini. Oke, dan informasinya ini helmnya size M, cuman sizingnya tuh agak beda untuk helm Snail D1 di sini. Jadi untuk fitmentnya tuh untuk size M-nya itu tuh untuk lingkar kepala 56 sampai 57 cm. Dan untuk size L-nya berarti 58-59 cm karena itu berbeda dengan size yang universal. Universal itu size M tuh harusnya 57-58, tapi ini 56-57. Jadi ini lebih kecil sizingnya. Jadi kalau misalnya kalian punya lingkar kepalanya tuh 58, itu wajib upsize ke size L gitu ya. Kalau misalnya biasanya pakai size M, mending di upsize gitu. Oke, kita pakai dulu helmnya. Bismillah. Oke. Oke, jadi untuk yang pertama kerasa itu soal bagian IPS-nya, bagian IPS atasnya, dan bagian crown pad-nya untuk lingkar di kepala atas tuh ini ada pressure point di bagian kiri kanan karena emang mungkin bentuknya long oval gitu ya. Jadi bagian depan itu atau bagian atas belakang kayak ubun-ubun itu, ubun-ubun atas itu yang ada pusaran rambut, di situ tuh dia nggak ke cover gitu, nggak sampai nempel. Padding yang nempel tuh hanya kiri kanan. Ini kerasnya jadi kayak tekanan buat pertama kali pakai itu dipakai, kerasa banget yang nguncinya bagian kiri kanan itu menekan gitu ya. Dan untuk bagian pipinya untuk helm ini dengan visor terbuka ini nggak terlalu nempel sih, dan sedikit lebih maju sih, cuman nggak maju banget ya, cuman nggak meluk belok gitu ya. Ini lebih maju ke depan gitu untuk si bagian pipinya di sini. Oke, dan untuk telinga, ruangannya nggak terlalu besar, cuman masih aman buat telinga gue ya. Ini nggak ada yang kelipat, nggak ada yang ketekan, cuman nyentuh aja. Entah kalau misalnya pakai speaker intercom-nya aman sih, cuman untuk lubang speakernya emang lebih mundur ke belakang, nggak pas di sebelah telinga banget untuk lubang speakernya tuh. Itu jadi emang fokus gue itu soal pressure point atau tekanan di bagian kiri kanan di sini, ini kerasa banget. Itu pertama pakai itu 10 menit udah mulai terasa biasa aja setelah 10 menit pemakaian itu. Oke, cuman setelah pakai sekitar 30 menit itu mulai kerasa agak nekannya tuh agak nggak nyaman, jadinya bikin nggak nyaman gitu untuk si bagian yang pressure point tersebut. Ini buat kepala gue ya. Untuk kepala kalian itu karena lingkar kepala kita itu beda-beda, bentuk kepala kita beda-beda semua, jadi mending cobain dulu sih helmnya gitu. Pakai ke store helm, pakai helmnya sekitar 10 menitan, apakah ada pressure point, apakah ada tekanan di area-area tertentu di bagian kepala. Kalau misalnya nggak ada, aman aja, berarti cocok helmnya dengan buat kalian gitu ya. Cuman kalau buat gue ada kerasa pressure point bagian kiri kanannya untuk helm D1 di sini, tapi jadinya ngunci gitu, nggak bisa belok kiri kanan tuh, pas banget untuk sizingnya. Oke, itu untuk impresi soal fitmentnya. Dan untuk visornya ini yang bagusnya, keunggulannya tuh gue suka visor. Kalau misalnya kita tutup, nah ini cheek padnya kerasa jadi ngunci, jadi ngecilin gitu ya. Gitu, jadi waktu dibuka gini dia cheek padnya kayak ngelonggarin, waktu kita turunin si visornya, ini si padding cheek pad nih kayak pipinya tuh kayak dikunci, tak langsung neken gitu. Jadi enak gitu, gue suka fitment itunya, fitment soal si kuncian setelah visor nutup gitu ya. Dan untuk visibilitasnya emang ini jadi warm banget dengan iridium blue seperti ini. Visibilitasnya, intensitas kegelapannya masih oke buat gue. Untuk sun visornya seperti yang gue ceritain di awal tadi, ini lebih ke semi smoke, nggak sampai gelap-gelap banget, mungkin sedikit terlihat di kamera. Dan untuk kekedapannya tuh cukup oke sih helm ini.
dipakai setelah 60 km per jam pun nggak ada siulan, nggak ada anomali dari suara ambience, itu masih yang normal-normal aja kayak kita pakai open face. Jadi suaranya cuman angin biasa doang, cuman nggak ada angin di area tertentu, siulan di area tertentu di helm ini. Jadi untuk kedepannya gue pikir cukup oke untuk helm Snail D1 ini gitu. Oke, nah ini untuk terlihatnya. Kalau dari segi dimensinya, gue pikir dia lebih tinggi ke atas gitu. Jadi di volume helmnya tuh dari mulai jidat ke atas tuh terlihat cukup besar gitu. Cuman untuk secara subjektif gitu ya, secara kasat mata kalau misalnya kita ngelihat si ukurannya kayaknya nggak terlalu gede-gede banget juga sih. Rasanya malah kayak sedikit lebih ke arah compact gitu. Ini dari tampak sebelah kirinya, ini tampak dari belakang. Jadi ya itulah fitmentnya, itu concern gue. Jadi menurut gue mendingan cobain dulu ke store helm buat helm ini kalau mau beli, buat mastiin si fitmentnya sesuai atau tidak dengan kepala kalian, atau cari referensi seluas-luasnya soal fitment helm ini, baik dari yang sudah memakai ataupun dari reviewer lain gitu ya, atau youtuber lain, influencer yang banyak di luar sana. Mungkin ada yang bisa sharing pengalaman, atau di kolom komentar sharing pengalaman soal helm ini, atau di kolom komentar sharing pengalaman soal yang sudah pakai helm Snail D1 ini gitu. Oke, sekarang kita bakal masuk ke conclusion atau ke fase akhir, ke tahap akhir. Kita bakal lihat kelebihan kekurangannya apa aja, apakah worth it atau enggak dengan harga yang ditawarkan dari Snail D1 ini. Soal harganya, helm ini dibanderol sekitar Rp825.000. Gua waktu beli kemarin harganya segitu, 825 dari official store-nya di marketplace. Dan untuk harga segitu, kalau misalnya ngelihat secara luas, emang kompetitornya cukup banyak nih. Kompetitornya ada dari brand KYT dengan NFJ dan juga TTRZ, lalu ada dari NHK, ada NHK S1 GP Pro, turun dikit ada R1 Max gitu kan ya. Jadi banyak juga untuk yang impornya tuh ada Zeus yang 627, ada SMK yang GTJ. Ini mirip-mirip fitment dengan SMK menurut gue untuk helm Snail ini gitu. Dan fiturnya pun mirip juga dengan SMK GTJ. Jadi kompetitornya banyak di harga tersebut. Jadi concern gue emang perlu pengembangan fitur aja sih buat si helm ini. Cuman kelebihannya juga tadi udah gue sebutin beberapa, kayak build quality-nya cukup oke. Untuk Snail Daily One ini gitu ya, dengan harga 825 masih worth it untuk build quality-nya. Cuman fitur-fiturnya masih agak kurang aja, kayak untuk harga segitu belum ada push pin yang bakal kepake menurut gue di beberapa kondisi. Push pinnya untuk sandplacer masih oke. Fitment itu ya jadi pertimbangan juga, apakah bisa cocok atau enggak untuk fitment si Daily One ini. Dan untuk varian pilihannya ini masih terbatas, cuman ada 3 opsi atau 3 pilihan kalau nggak salah. Cuma ada yang putih glossy, hitam doff, sama yang hitam glossy. Jadi variannya cuman ada 3 pilihan. Kalau misalnya ada banyak mungkin bisa jadi bisa jadi banyak opsi buat menyesuaikan dengan selera si konsumennya sih gitu. Ini cuma ada 3 varian. Dan itu soal review Snail Daily One ini, Snail D1 D1. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi makin seru lagi di varian open face di atas Rp500.000 dengan hadirnya Snail D1 ini di tengah-tengah kita. Jadi ntar kita coba cari tahu mana yang paling oke sih sebenarnya, mana yang bisa direkomendasikan untuk open face di bawah 1 juta. Atau di atas 500.000. Jadi range-nya 500 sampai 1 juta itu ada open face apa aja. Kira-kira yang recommended yang mana? Termasuk yang 500.000 ke bawah. Ntar kita coba godok, kita bikin klasmen kira-kira siapa yang sangat bisa direkomendasikan untuk range harga segitu, range harga di bawah 1 juta untuk varian open face. Jadi tunggu aja. Itu closingnya, dan terima kasih
selalu terima kasih buat teman-teman yang suka nonton, udah subscribe, udah ngikutin terus Acunobi. Sampai jumpa di video berikutnya.